Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Radar Solo TV. Bertemu lagi dengan saya Triwao Cahyono dalam program Sri Medaren. Kali ini saya berada di kantor KPU Kabupaten Sukoharjo. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang tahapan pemilu yang menurut saya paling keren, yaitu kampanye. Seperti apa prosesnya, aturannya, dan sebagainya. Kita tanya-tanya dengan salah seorang komisioner dari KPU Kabupaten Sukoharjo. Yuk ikuti saya. Ya, sahabat Radar Solo TV, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Murwedi Tanomo, salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. Nanti dengan beliau kita tanya-tanya soal bagaimana sih tahapan kampanye yang sudah dimulai, larangannya apa, dan seperti apa mekanismenya. Mas Bendi, sapa anak kerennya Mas Bendi, kabar baik? Alhamdulillah baik, ya. Sehat. Mas Bendi, ini sudah masuk tahapan kampanye ya saat ini ya? Oke ya. Kalau menurut saya ada 3 yang paling menarik di tahapan pemilu itu. Yang pertama adalah debat capres, yang kedua kampanye, dan yang ketiga ada pencoblosan. Nah, yang nomor 2 ini kampanye ini biasanya kan melibatkan massa dan pemasangan umbul-umbul dan spanduk begitu Mas Bendi ya? Oke. Regulasinya seperti apa sebenarnya untuk kampanye ini? Ya, baik. Kita ini tadi sudah memasuki tahapan kampanye yang dimulai tanggal 28 November dan nanti berakhir tanggal 10 Februari 2024. Regulasi yang kita pakai tentunya ada di PKPU 15 tahun 2022 dan sama dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Di situ nanti mengatur berbagai macam larangan, metode kampanye, seperti itu. Oke. Larangannya apa aja nih Mas Bendi? Kalau larangannya terkait kampanye ini seperti biasa tentunya tidak mempersoalkan Undang-Undang 1945, tidak mempersoalkan Pancasila, tidak menghasut ataupun mengadu domba, dan tidak memecah belah dan mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Umumnya semacam itu. Oke. Kalau pelaksanaan di lapangan, misalnya kalau pemasangan umbul-umbul atau pemasangan apa istilahnya itu, baliho itu? Alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye, betul. Ya. Seperti apa? Kalau di kita kemarin kita menerbitkan SK KPU terkait kampanye ini, ada beberapa titik-titik yang memang tidak diperbolehkan. Salah satunya adalah white area yang hari ini kalau di Sukoharjo itu adalah di area Solo Baru sampai nanti perbatasan Wonogiri di Nguter. Itu adalah salah satunya. Kemudian yang kedua itu ada di Proliman Sukoharjo ke barat sampai perempatan Carian. Itu juga tidak diperkenankan. Karena itu regulasinya kita SK KPU itu mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 55 terkait pemasangan alat peraga kampanye. Seperti itu. Oke. Jadi penentuan white area ini berdasarkan apa Mas Windy? Perbup 55. Perbup 55. Ya. Maksud saya apakah itu daerah kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan, atau seperti apa yang tadi yang dari Sukoharjo sampai ke perbatasan Wonogiri tadi? Jalan utama yang dimiliki oleh Kabupaten Sukoharjo. Jalan protokol berarti bebas, harus bebas alat peraga kampanye ya? Iya, bebas. Oke. Kalau seumpamanya ada ini ya, mungkin dari masyarakat mengetahui ada pelanggaran ini, seharusnya ini ya white area tapi nekat dipasangi alat peraga kampanye begitu. Mekanismenya seperti apa? Apakah bisa melapor atau seperti apa Mas Windy? Kalau tentunya produk hukum Peraturan Bupati Nomor 55 Sukoharjo ini merupakan produk hukum yang dicetak oleh pemerintah daerah dari fungsi legislatif dan eksekutifnya di Kabupaten Sukoharjo. Tentu yudikatif yang akan melaksanakan role regulasi Perbup ini ada di Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP ya? Satpol PP. Dan saat ini memang kemarin saat kita berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, Bawaslu khususnya ini, bahwasanya penentuan bahwasanya alat peraga ini melanggar atau tidak dengan mempertimbangkan PKPU, kemudian Undang-Undang Nomor 7, kemudian
peraturan daerah atau Perbup itu yang berhak memutus dan memberikan statement kalau itu salah, kalau itu benar itu dari teman-teman Bawaslu. Tentu pelaporannya sekedar masyarakat kalau ingin melaporkan lebih tepatnya ini ke teman-teman Bawaslu. Namun dari teman-teman KPU nantinya bila akan ada pelaporan semacam itu nanti kita akan inventarisir, kita komunikasikan dengan teman-teman Bawaslu seperti itu. Oke, ya. Jadi tidak bisa sembarangan ya Mas Wendy memasang alat peraga kampanye seperti yang kita tahu belum lama ini sempat viral ada penempelan stiker caleg di rumah itu Mas Wendy. Jadi di rumah ditempelkan stiker caleg dan oleh pemilik rumah ini dilepas, akhirnya menjadi polemik. Nah itu sebenarnya aturan menempelkan stiker di rumah pribadi itu seperti apa Mas Wendy? Begini, di PKPU 15 tahun 2023 ini menyatakan bahwasanya stiker, pamflet ini masuknya ke dalam bahan kampanye. Dan di PKPU tersebut ada diksi penyebaran. Tentu penyebaran ini lazimnya adalah diberikan pada saat, karena ini masuk metode kampanye, satu, penyebaran ini juga tidak boleh asal. Yang pertama, karena masuk metode kampanye, salah satunya harus ada pemberitahuan kepada polisi resort setingkat. Kalau di Kabupaten Sukoharjo berarti Polres Sukoharjo. Dan surat pemberitahuan tersebut juga harus ditembuskan kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Menyikapi viralnya stiker yang dipasang kemudian dilepas oleh pemilik rumah, tentunya ini terkait etika izin kepada pemilik rumah. Apakah dia bersedia atau tidak? Ini yang pertama seperti itu. Yang kedua, bahwasanya saya kembali lagi kepada PKPU, tentunya penyebaran bahan kampanye ini memang harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Baru ketika pemberitahuan sudah dilaksanakanlah proses metode kampanye, penyebaran bahan kampanye ini, mau nanti ditempel atau tidak, yang penting sudah ada pemberitahuan dan dapat izin dari pemilik rumah untuk terkait penempelan tersebut. Seperti itu. Oke, jadi memang regulasinya panjang ya tahapannya untuk bisa menempel itu harus melalui tahapan-tahapan. Iya, harus ada tahapan yang yang memang ini sudah diatur di regulasi seperti itu. Regulasinya. Oke. Untuk sementara ini di Sukoharjo apakah sudah ada misal temuan-temuan mungkin pelanggaran-pelanggaran terkait APK maupun tadi penyebaran bahan kampanye tadi Mas Wendy? Kalau pelanggaran-pelanggaran ranahnya kita tetap ada di teman-teman Bawaslu, Bapak. Tapi sepengetahuan dari kita, karena kita punya jajaran PPK, PPS, yang punya kewajiban memonitoring setiap kampanye, itu sampai saat ini belum ada laporan terkait hal itu. Jadi masih landai-landai saja. Karena apa Mas, di Undang-Undang Nomor 7, jajaran KPU, PPK, PPS tentunya, turunannya dari KPU ini berhak menghentikan setiap kegiatan kampanye yang melanggar pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Yang salah satunya pelanggaran yang dilanggar oleh pelaksana kampanye yaitu mempersoalkan undang-undang, mempersoalkan Pancasila, menghasut, mengadu domba, dan semacam itu. Selama itu tidak ada, itu tidak akan dihentikan. Namun penghentian ini juga harus mendapat istilahnya surat dari Badan Pengawas Pemilu dan turunannya. Baru nanti PPK berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, kalau dalam 280 ada pelanggarannya, itu baru bisa dihentikan. Selebihnya itu menjadi kewenangan dari penyelenggara pemilu yang lainnya, semacam itu, Pak. Itu tadi terkait alat peraga kampanye. Tahapan kampanye lainnya adalah rapat umum ya Mas Windy. Ya. Rapat umum, dan yang diberitakan sebelumnya bahwa rapat umum ini harus ada surat ST apa Mas Windy? Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ke pihak kepolisian maupun ke
tembusannya ke KPU atau Bawaslu. Ke Bawaslu ya, seperti itu ya. Iya. Ya. Soal surat pemberitahuan ini seperti apa Mas Windy? Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau yang saya baca ini kerap terabaikan begitu. Jadi kadang kampanye udah jalan baru ngajukan surat perizinan dan seperti itu. Bagaimana ini? Kalau data di Kabupaten Sukoharjo dari start dari tanggal 28 November sampai tadi malam, itu partai politik memang sudah mengajukan, meskipun dalam rentan waktunya cukup pendek. Sehari sebelum pelaksanaan kampanye, sehari sebelum pelaksanaan kampanye, itu baru ada surat pemberitahuan yang ditembuskan ke kita. Namun, saya juga melihat tentunya STTP ini merupakan surat yang dikeluarkan dari pihak kepolisian terkait bahwasanya ini memang sudah ada pemberitahuan. Namun karena kebutuhan kampanye hari ini cukup mendesak dan dibatasi selama 75 hari dan PKPU-nya hanya mengatur terkait surat pemberitahuan. Selama surat pemberitahuan itu diberikan ke Polres dan ditembuskan ke KPU ataupun Bawaslu, itu bisa untuk dilaksanakan kampanye. Dan terkait rapat umum, saya akan langsung mencoba untuk mengulasnya. Ya. Rapat umum nanti akan dilaksanakan 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024. Rentan waktunya ada 21 hari. Jadi itu nanti, 21 hari itu nanti yang akan dilaksanakan rapat umum serta media iklan di media massa. Seperti itu. Dan pemerintah Kabupaten Sukoharjo kemarin sudah menerbitkan peraturan Bupati nomor 55 perubahan kedua terkait lokasi-lokasi lapangan yang akan digunakan untuk rapat umum. Seperti itu. Dalam artian di sini rapat umum ini yang perlu diketahui adalah yang melibatkan kampanye, yang melibatkan massa begitu ya, Iya. Mas Wendy. Iya. Nah, biasanya kalau pemilu tahun-tahun sebelumnya kan pakai konvoi sepeda motor, Iya. Mas Wendy. Knalpotnya yaitu tadi pakai knalpot brong, nah, seperti itulah. Untuk tahun ini apakah ada regulasi baru yang mengatur konvoi maupun penggunaan kendaraan bermotor untuk kampanye rapat umum ini, Mas? Kalau terkait konvoi yang tentunya knalpot brong, itu ranahnya nanti ada di kepolisian, karena itu pelanggaran lalu lintas. Jadi tentunya penggunaan knalpot brong dan sepeda motor yang tidak lengkap itu lebih tepatnya ini ke teman-teman dari kepolisian yang lebih paham. Berarti KPU tidak berwenang menghimbau maupun tidak berwenang. Yang penting selama menjaga ketertiban umum kita laksanakan. Nah, terkait knalpot brong ini, karena ini merupakan suatu ornamen dari sepeda motor, kekomputan dari sepeda motor, ini menjadi ranah dari kepolisian. Seperti itu. Oke. Untuk peserta rapat umum ini apakah ada pembatasan pesertanya, masanya begitu, Mas Budi? Pembatasan masanya sampai saat ini regulasinya belum ada. Jadi memang ini bisa melibatkan massa yang banyak selama berada di tempat yang sudah ditentukan di 12 lapangan di 12 kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo. Oh begitu. Oke. Untuk pengaturan jadwalnya nih Mas Bendi, kalau misalnya ini massa partai A ketemu massa partai B di tengah jalan, ini kan biasanya rawan gesekan. Nah itu nanti mengaturnya bagaimana jadwal kampanye, apakah di hari Senin misalnya khusus untuk partai A semua, hari Senin itu, hari Selasanya baru partai B atau seperti apa? Kemungkinan karena kita belum ada juknis dan instruksi dari KPU Provinsi ataupun KPU RI, ini kita meraba-raba dulu aja. Mungkin kita akan melaksanakan rapat umum ini menginduk ke pelaksanaan rapat umum kampanye calon presiden. Jadi kalau calon presiden dan calon wakil presiden ini otomatis ada partai pendukung. Jadi terlibat langsung di dalamnya partai pendukung itu ya.
Dan tentu nantinya mungkin di hari Senin pasangan calon siapa otomatis itu nanti partai pendukungnya menginduk dan kita tinggal membagi tempat-tempatnya saja. Oke, berarti dikhususkan ini Iya. kemungkinan seperti itu ya. Kemungkinannya semacam itu. Oke. Tapi kita juga menunggu arahan dulu dari KPU provinsi ataupun KPU RI semacam itu. Oke. Kalau dari pengalaman sebelumnya ini Mas Wendy terkait kampanye ini pelanggaran yang mayoritas apa yang ditemukan dalam pemilu sebelumnya terkait pelanggaran kampanye ini? Keterlibatan anak-anak. Oh, Dan tentunya ini menjadi apa itu istilahnya pelajaran PR bagi kami. Tentunya untuk sebelum nanti rapat umum ini dilaksanakan, tentu kita akan berkoordinasi dengan 18 partai politik yang ada di Kabupaten Sukoharjo untuk tentunya tidak melibatkan anak-anak dalam proses rapat umum. Karena mengapa kok melibatkan anak-anak? Karena memang anak-anak ini belum mempunyai hak pilih. seperti itu. Jadi tentunya lebih konkretnya tidak melibatkan teman-teman yang tidak mempunyai hak. Karena kampanye ini sasarannya orang yang mempunyai hak pilih. Tapi fakta di lapangan pada pemilu 2019 kemarin, ini biasanya kalau orang tuanya ikut kampanye, anaknya juga ikut. Ya. Seperti itu alasannya di rumah nggak ada yang menunggu Ya, atau ya. nangis seperti Ya. itu Mas Wendy. Lah, ketika ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu, sanksinya apa nih Mas Wendy ketika mengajak anak untuk kampanye ini Mas Wendy? Dalam melibatkan anak-anak ini nanti, saya kembalikan lagi tadi bahwasannya setiap tahapan pelanggaran ini yang berhak namanya melakukan sebuah statement bahwasanya melanggar atau tidak adalah dari teman-teman Bawaslu ya. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo. Oke. Ya. Jadi kita tentunya akan melihat dua hal. Satu, surat saran perbaikan ataupun mungkin rekomendasi dari Bawaslu untuk nantinya kita melaksanakan setiap apa yang sudah difatwakan dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Macam itu. Ya. Seru sekali ini tadi terkait kampanye, mulai dari aturan cara pemasangan alat peraga kampanye, bahan kampanye, sampai kampanye rapat umum yang melibatkan massa, begitu. Terakhir ini Mas Wendy, imbauan kepada masyarakat maupun partai politik peserta pemilu di Kabupaten Sukoharjo di masa kampanye ini, termasuk nanti mungkin memasuki masa tenang ya Mas Wendy ya, seperti itu. Ya. Seperti apa yang dari KPU sampaikan ke masyarakat? Ya. Pemilu 2024 ini merupakan sarana integrasi bangsa yang tentunya adalah bagaimana pemilu ini menjadi sumber kekuatan sebagai alat pemersatu bangsa. Yang pertama tentunya adalah kita berkomitmen sebagai penyelenggara pemilu akan senantiasa melakukan pekerjaan sesuai dengan rule regulasi yang sudah ditetapkan. Karena apa? Karena kalau kita sesuai dengan rules dan regulasi yang sudah ditetapkan, kita akan menghasilkan produk hasil pemilu ini yang tentunya kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, peserta pemilu tentunya harus menaati segala macam regulasi yang sudah ditentukan. Ini sangat peran penting sekali, sangat menjadi hal yang harus dijadikan harga mati. Dikarenakan apa? Partai politik ini punya tanggung jawab untuk edukasi politik kepada masyarakat, pendidikan politik pada masyarakat. Bukan cuma sekedar kerja-kerja konvensional partai politik ataupun peserta pemilu dalam hal ini mencari massa agar nantinya apa yang dicita-citakan menjadi goal, ada bisa melenggang mendapatkan kursi ataupun dalam sebutan lainnya. Tapi yang paling penting bagaimana kita peserta pemilu ini melakukan edukasi kepada masyarakat bahwasannya pemilu ini itu harus sesuai dengan regulasinya. Jadi menolak segala macam hal yang bertentangan dengan regulasi
pemilu dan regulasi aturan yang ada di Republik Indonesia. Yang ketiga, tentunya kita berkomitmen untuk menghadirkan pemilih cerdas. Cerdas dalam artian hari ini adalah tentunya bersumber dari hati, tanpa intervensi untuk memajukan negeri yang kita cintai ini. Jadi 14 Februari bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, suara hati yang paling mulia, yang paling jujur itu ada di TPS. Maka 14 Februari datang ke TPS. Seperti itu. Ya. Oke, mantap sekali. Itu tadi pesan dari Mas Wendy yang saya garis bawahi adalah patuhi regulasi dan memilih secara cerdas. Begitu ya Mas Wendy? Ya, itu tadi obrolan saya dengan Mas Wendy, salah seorang komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo terkait bagaimana tahapan kampanye dan aturan-aturannya. Selalu simak terus Radar Solo TV, kita akan ngobrol-ngobrol lain dengan komisioner lainnya terkait pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Tetap semangat, salam KPU melayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.